Allah pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami, patut kami berterima kasih kepada Engkau yang Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami adakan pujian penyembahan, adakan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, kuasai hati dan lembutkan hati kami, dan kami siap untuk menampung firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca Yehezkiel pasal 32 ayat pertama sampai ayat yang ke 32. Yehezkiel pasal 32 ayat pertama sampai 32. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengerukkan airnya dengan kaki dan mengelepar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kumpaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dari ke atasmu kau suruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang di seluruh bumi. Dagingmu kau kubiarkan berhamburan di atas gunung-gunung. Pergunungan, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi ku beri minum darahmu yang mengalir, ya juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku menasakan engkau, langit akan kututup dan bintang pun kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahaya tak disinari. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Aku memisahkan hati banyak bangsa kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa. Ke negeri-negeri yang belum kamu kenal, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku meletak-letakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu, aku akan membuat kalian ramai mengikutmu. Berrebahan oleh pedang para pahlawan, semuanya akan terganas di antara bangsa-bangsa. Pecongkar Mesir akan kupatahkan dan kahalat pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatang yang akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengerukkannya, dan di dalam tiada hewan menggelopar. Maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungai akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikian firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis kunyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Ini ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikan atas Mesir dan atas seluruh rakyat yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Pada ayat 30 di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turut dekat orang-orang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib kayak ramai yang ikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikian firman Tuhan.
Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang mati, terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh kayak ramai yang mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Suatu nyanyian ratapan mengenai Firaun. Kenapa ada nyanyian mengenai ratapan Firaun? Firaun yang dibanggakan, kekayaannya dibanggakan, keberhasilannya dibanggakan, maka dikatakan seperti singa muda, seperti buaya, merasa sukses dan berhasil. Tapi apa kata firman Tuhan? Dikatakan pada ayat yang ketiga, begini firman Tuhan Allah, aku masang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Aku kumpaskan engkau ke tanah, kulemparkan ke engkau pada, dan ke atasmu ku suruh hinggap segala burung dara, dengan dagingmu ku kenyangkan binatang seluruh bumi. Ayat 7, aku akan membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintang pun kubuat bekal, matahari kututup dengan awan, dan bulan cahaya tak disinari. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau, kegelapan kedatangan atas tanah. Ketika Tuhan menghukum Mesir, ya, dikatakan firman Tuhan, semuanya dibanggakan. Firaun atau Mesir tidak ada bagian apa. Ya, dia merasa diri bagaikan dikatakan singa muda, bagian buaya, dia sukses dan berhasil. Tapi satu ketika Tuhan menghukum, aku akan hempaskan engkau, akan kulemparkan dan kusuruh, dan bahkan saja dibakar aku datangkan membinasakan engkau langit dan. Berarti semua yang dibakar yang dimiliki oleh Firaun Mesir tidak berdampak ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir itu. Tapi kita bersyukur kita belum pernah hukuman Allah, cukup nasihat firman Tuhan. Langit tetap cerah, bintang-bintang bergelapan, dan kita percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita pada Tuhan, kita tidak perlu meratap dengan persoalan hidup, sebab Tuhan itu membela, pelindung, penyertaan. Bahkan dalam Wahyu 22 Tuhan dikatakan matahari tetap bersinar terang, arti kemuliaan Tuhan tetap menyertai saudara, dan Tuhan Immanuel beserta saudara. Kalau tidak perlu ratapan dalam hidup kita, sebab Tuhan firman yang berkata, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Tuhan yang penolong hidup saudara. Percayalah, Dia tidak akan tinggalkan. Kita tidak perlu meratap, tapi kita berseru kepada Dia. Dia akan menolong dan cukupkan, bukan hukuman, tapi cukup nasihat firman Tuhan yang berkat buat kita pagi hari ini. Amin. Benar Bapa di surga, tak perlu meratap kami karena kesalahan kami. Dan bangsa Israel mengalami ratapan, bangsa Mesir mengalami ratapan, atau Firaun karena ulahnya sendiri. Tapi kami bersyukur firman Tuhan cukup nasihat firman-Mu, dan ketika kami hanya mengandalkan Engkau. Bukti kami pagi hari kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau, mengadakan mesbah, keluarga mesbah karena kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Jangan tinggalkan hidup kami, jangan tinggalkan hidup usaha kami. Engkau tetap kami undang dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, rezeki Kau sudah siapkan buat kami. Kami taruhkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Berikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja dari depan, berikan hikmat yang daripada Tuhan adanya. Dan kami bersyukur kepada Engkau, yang meninggal semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan yang sakit semakin berkurang banyak. Terima kasih Bapak, mulai vaksin mereka mau taat pada pemerintah, semua demi kebaikan mereka semua. Terima kasih Bapak di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.